Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil Quran, sahibil mu'jizatil baghirah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil mu'jizatil bahirah, sahibil Quran, kafatul anbiya wal mursalin, ulama wa syuhada wa shalihin, kafatul musannifin wal muhaddisin wal fuqaha wa safi wa nahwiyin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ila musannifi qa'idatul baghdadiyah wa talamidihim wa kullaman akhadha min lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila muallimina sahibil karamah wa sahibil barakah Syekh Najmuddin bin Suhud, wa ila muallimina sahibil barakah Ummi Latifah binti Najmuddin, wa ila sahibil barakah Syekh Mufid Pandanara, wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa jam'iyyatihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ila abina nawraqmina wa abaina wa ummahatina wa auladina dzurriyyatina jam'iyatina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadhil qaryah wa ahliha wa awliyaiha wa ma fiha, wa ila hadhil wilayah min suci wa ahliha wa awliyaiha wa ma fiha, wa ila hadhil bilad Indonesia wa ahliha wa awliyaiha wa ma fiha, wa ila hadhid dunya wa ahliha wa awliyaiha wa ma fiha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila kafatil mujahidin fi biladina Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah alladzi qala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an wa alihi wa ashabihi sahibil Qur'an. Amma ba'du. Para hadirin, para pendengar semua yang kami hormati, alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat dan karunia Allah kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul. Maka malah kita layak kita haturkan alhamdulillah. Semoga pula rahmat serta rahmat lalu dilimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara yang kami hormati, di sini sebelumnya kami banyak kata apabila nanti dalam penyampaian kami ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saudara-saudara, teman-teman yang kami hormati, di sini saya akan sedikit mencuplik atau mengajak teman-teman agar semangat kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Mengapa? Kalau kita lihat nih, di dalam kita banyak cerita. Kalau kita lihat, kita buka kitab Azkar An-Nawawi. Di sini serang. Faslun yang bagi ayyuhafidhu ala tilawati lailan wa naharon sataron wa hadaron. Wa qad kanat li salaf radhiyallahu anhum nadatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yukhtimuna fi. Fakana jama'atun minhum yukhtimuna fi kulli syahraini khatmatan. Wa akharuna fi kulli syahrin khatmatan. Wa akharun fi kulli asri layalin khatmatan. Wa akharun fi kulli samani layalin khatmatan. Wa akharun fi kulli sab'in layalin khatmatan. Wa hadza fi'lul aktsarin minas salaf. Sebaiknya supaya menjaga Al-Qur'an dengan membacanya setiap malam, setiap hari, waktu bepergian dan waktu di rumah. Benar-benar terjadi pada ulama salaf radhiyallahu anhum kebiasaan yang berbeda-beda di dalam perkiraannya. Perkiraan untuk menghatamkan Al-Quran. Maka sebagian kelompok menghatamkan Al-Quran pada setiap 2 bulan 1 hataman. Ada lagi setiap 1 bulan 1 hataman. Ada lagi setiap 10 malam 1 hataman. Ada lagi setiap 8 malam 1 hataman. Ada lagi setiap 7 malam 1 hataman. Inilah
perilaku ulama-ulama dari ulama salaf. Wa akharuna fi kulli sitti layalin wa akharuna fi khamsin wa akharuna fi arba'in wa katsiruna fi salasin wa kana katsiruna yukhtimuna fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan khatama jama'atun fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin salasa khatamatin wa khatama ba'duhum fil yaum wal lailah thamaniyata khatamatin arba'an fil lail wa arba'an fil nahar. Jelasnya begini, ada lagi yang setiap 6 hari 6 malam khatam 1 kali. Ada lagi yang setiap 5 hari khatam 1 kali. Ada lagi yang 4 hari khatam. Ada lagi setiap 3 hari khatam. Ada lagi yang setiap hari khatam Al-Quran 30 juz. Ada lagi yang 1 hari khatam 2 kali. Ada pula yang setiap sehari semalam khatam 3 kali. Ini adalah ulama-ulama dulu. Maka kita harus berpikir, gimana kok sejauh itu? Memang ulama-ulama dulu dia memahami isi-isi kandungan Al-Quran. Di antaranya beliau mungkin adalah punya pedoman yang kuat adalah Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Maka totalan pada hari kapanpun akan tercukupi. Maka orang-orang ahli baca Al-Quran itu kelihatannya nggak pernah kemana-mana, tapi tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami tidak, saudara-saudara? Nah, untuk menjangkau seperti itu kita jauh, kita nggak sampai akal kita. Sedangkan kita setahun pun kadang-kadang nggak hatam, betul nggak? Nah, di samping itu kelebihan Al-Quran di sana tadi saya katakan pada muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Ar-Rahman. Saya cari dulu. Dalam surah Ar-Rahman. Pada ayat 1 sampai ayat 4. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang maha penyayang itu mendidik Al-Qur'an. Itu mendidik Al-Qur'an. Allah yang maha penyayang menciptakan manusia dan mendidiknya penjelasan-penjelasan. Maka kita kaji isi Al-Quran ini luar biasa. Terus kalau kita ikutin ini, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, Allah itu mendidik atau mengajarkan Al-Quran. Sedangkan kita belum pernah jumpa kepada Allah. Betul. Lihat pun kita nggak bisa. Di mana Allah kita nggak tahu. Nah, maka bukan kelas kita. Maka dulunya itu adalah Al-Quran itu yang dapat pelajaran adalah pertama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipelajari, dididik Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kalau kita lihat apa ada dalilnya? Ada. Ini dalam kitab Tasrih ada keterangan di sini insyaallah. Al-kitabu Al-Quran wa huwa adlun min ayyi urafa
unzila ala Muhammadin alaihi wassalam munjiman min lailatis sabi'i asyara min Ramadan as-sanah al-hadiyah wal arba'in min miladi haitsu akha ilaihi fi ghari Hira alladzi kanat hasu fihi. Awalu ayatin wahya bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Jadi yang bisa belajar Al-Quran pertama kali adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad itu bisa para sahabat, hafid Al-Quran. Setelah itu turun lagi sahabat mendidik para tabi'in. Tabi'in pelajaran kepada tabi'in pada ulama salaf. Dan sampai sekarang kita bisa belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kita nggak bisa pada langsung. Ya, kita dengan guru kita belajar Al-Quran. Di mana kita berada, insya Allah sudah ada guru Al-Quran. Nah, disinilah yang sulit. Kalau memang kita belum memahami, memang kita sulit. Dinyatakan manusia siapapun mengalami pendidikan. Pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada keterangan tadi kan, ngalamal insana malam ya'lam. Allah mendidik manusia kepada sesuatu yang belum pernah mengetahuinya. Maka kalau kita teliti, setiap orang mengalami kebutuhan yang belum pernah dialaminya. Tapi nanti ada solusinya. Nah, itulah solusi adalah nyata-nyata didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini biasanya antara lain jadi seorang guru itu tidak mudah. Ada murid yang pandai, sekali dipelajarkan pandai bisa, paham. Ada murid yang sedang, ada murid yang sangat luar biasa. Dididik, dipelajari, nggak masuk. Dipelajari nggak masuk 2 kali, nggak bisa 5 kali, nggak bisa 10 kali. Bahkan berbulan-bulan pun belum bisa. Betul tidak? Nah, saya untuk pengalaman saya sudah sejak bertahun-tahun memang mengalami anak-anak yang belajarnya seperti itu. Dipelajarin nggak ada perubahan, dipelajarin nggak ada perubahan. Gimana? Nah, setelah itu kita ingat. Mengapa? Ingat ya begini, memang anak itu sulit dipelajari. Tapi di situ tergantung. Kalau anaknya datang terus istiqomah terus, itu ada harapan. Walaupun nggak masuk pelajaran. Terus kalau datang mau ngaji terus belajar terus, lama-lama saya yakin. Nah, untuk melayani anak-anak yang seperti itu adalah solusinya luar biasa. Nggak bisa ditemukan dengan secara akal. Maka kita harus kembali. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Ingin kita kan anak itu pandai. Tapi ternyata anak dididik siang malam nggak ada perubahan. Nah, begitu kita kembali kepada Allah. Gimana ya Allah? Gimana solusinya Allah? Gimana ya Allah? Gimana ya Allah? Nah, itu kita berdoa. Doakan anak tersebut. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan hadiah Fatihah. Satu contoh begini. Ila hadza bin anu.
Al-Fatihah. Lalu kita berdoa begini, ya Allah, semoga anak tersebut bisa pandai dengan kehendak-Mu dan kekuasaan. Aku tak mampu mendidik anak tersebut, ya Allah. Aku hanya sebatas menyampaikan. Dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin, ya Allah. Aku hanya menyampaikan aja. Insya Allah, kalau kita selalu kembali kepada Al-Quran, ada solusi terbaru yang dibuktikan dengan ayat ngalamal insana malam ya. Kira-kira dapat dipahami belum? Terus, mengapa kok yang kita bicara adalah Al-Quran? Betul, Al-Quran itu luar biasa. Bukan luar biasa lagi. Ini saya bukan kitab lagi, di sini ada keterangan. Yang jelas, kita itu ingin jadi orang baik. Betul gak? Kita ingin jadi orang baik. Nah, ini ada keterangan dalam kitab Durratun Nasihin. Sebetulnya dalam hadis lain banyak. Ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Shadaqa man nataqa. Rawahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bingasri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Caranya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda beliau, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di sini kita punya lowongan untuk menjadi orang baik. Ya, kita belajar Al-Quran. Kalau udah bisa kita pelajarkan kepada teman-teman atau saudara-saudara, ada santri-santri atau murid-murid. Di samping itu ada termasuk penyemangat bagi kita. Kata Nabi Muhammad SAW begini. Siapapun orang yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Nabi berkata, alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim, kan? Alif lam mim. Kata beliau, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi itu kelebihannya kan luar biasa. Alif lam mim. Sudah mendapat 3 kebaikan atau modal 30 kebaikan. Maka kalau kita lihat tadi orang-orang ulama salaf satu hari satu khatamah, dua khatamah, subhanallah. Nah, selanjutnya yang akan kami sampaikan di sini yang perlu adalah antara lain, mengapa yang selalu dibicara adalah hanya Al-Quran. Memang Al-Quran luar biasa. Sekarang banyak cara atau teknis atau cara untuk mendidik Al-Quran. Nah, alhamdulillah saya sejak dulu sampai sekarang yang saya pakai adalah cara untuk belajar. Dari saya belajar sampai sekarang itu belajar dengan teman-teman yang saya gunakan. Ambilkan yang asli, turutan asli. Ambilkan turutan asli. Dulunya saya tuh ngajinya turutan asli, ambilkan. Ngajinya turutan apa?
Turutan, orang dulu bilang ngajinya turutan. Kalau beli buku turutan. Turutan. Ada lagi yang bilang, ngaji apa kamu? Saya ngajinya alif-alifan. Alif-alifan. Maksudnya, di alif-alifan itulah. Orang dulu bilangnya turutan. Paham belum? Jadi ngajinya dari awal itu turutan. Sampai sekarang juga saya bisanya turutan. Dan saya mendidik teman-teman saya yang ingin belajar, anak-anak saya juga pakai turutan. Sebetulnya ada namanya di situ, bukan turutan. Namanya qaidah Baghdadiyah. Apa? Qaidah Baghdadiyah. Waktu saya ngaji dulu hafalan, dididik oleh guru saya, oleh ayah saya sendiri, alif fathah a. Pertama alif, ba, ta, sampai selesai. Hafalan, kalau belum hafal belum ditambah. Kalau sekarang saya rasa anak-anak pelajar sekarang untuk hafalan tinggal pergi. Betul? Akan tinggal pergi. Ngajinya hafalan, nggak usah ngaji sana lah. Maka alhamdulillah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, saya itu saya tulis urutan itu. Jadi saya waktu ngaji saya tulis di buku. Setelah saya tulis, saya suankan kepada guru saya, panjenenganipun Al-Hajj Imam Subki Najmuddin, pengasuh pesantren Al-Bayan. Setelah saya turun di sana, alhamdulillah guru saya Syekh Imam Abbas Subki itu meridhoi dan memang meridhoi saya dan bilang ini memang bisa untuk belajar, sangat untuk belajar. Baik sekali. Ini baik sekali kata guru. Ini baik betul. Nah, terus setelah itu dicetak sekarang, alhamdulillah sekarang sudah bisa dicetak. Ini bentuknya kan dapat dilihat jilid 1, jilid 2, jilid 3. Mungkin ada yang tanya, mengapa kok dijadikan jilid 3? Oh, hanya 1 jilid aja. Tujuan kami dapat dibuat jilid 3. Karena untuk mempermudah. Pertama kali beli 1 dulu, ya kan? Ini selesai, beli jilid 2. Selesai, jilid 3. Jadi angsur. Kalau sekaligus hari 1 keberatan. Nah, ini dulunya turutan ini Qaidah Baghdadiyah ini dulunya ini. Dulunya seperti ini. Ini aslinya ini. Kelihatan tidak? Ini aslinya. Tuh, itu aslinya. Ini aslinya Qaidah Baghdadiyah. Nah, sampai sini selesai. Tapi orang-orang sekarang, anak-anak sekarang, kalau suruh belajar seperti ini aja, bilangnya kuno itulah. Apa kuno? Wah, itu kuno itu. Kuno. Sampai sekarang seakan buku ini nggak berlaku. Mencari toko nggak ada. Di pasar sulit juga beli. Nah, alhamdulillah dengan anugerah Allah, sekarang Qaidah ini dimunculkan oleh Allah, ditampilkan dengan wajah baru, sesuai dengan kebutuhan. Paham belum? Tampilnya seperti ini sekarang. Seperti ini tampilnya. Nah,
Ini tampilnya. Beda dengan aslinya. Nah, di sini tujuan saya. Karena di negara kita adalah negaranya bukan asli bahasa Arab, bukan huruf Arab. Hurufnya menggunakan Latin di SD, di MTS, ya, pakai Latin. Maka saya kasih terangan dengan pakai huruf Latin untuk mempermudah bagi anak-anak yang ingin belajar Al-Quran. Itu tujuan. Nah, kalau pakai ini mungkin dia berpikir, oh iya ya, iya. Maka saya berani atau saya minta memang menampilkan ini wajah baru. Ini ada juga alasannya. Saya menampilkan wajahmu bukan karpe dewek. Saya buka pakai pedoman. Di sini di samping guru saya udah ridho, saya buka pedomannya ini. Ini pedomannya di sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah qaulnya Syekh Ibnu Aqil. Ini begini ya. Wa qad tuzatu kana fi hasbin kama kana asohamil maman taqaddama. Wa qad tuzatu kana fi hasbin kama kana asohamil maman taqaddama. Ini Syekh Ibnu Aqil. Jadi kalau bilang di sini, Syekh Ibnu Aqil juga seorang pengarang kitab Ibnu Aqil ini itu berbicara. Wah, alangkah fasihnya ilmu-ilmunya orang-orang yang terlebih dahulu. Alangkah fasihnya ilmu-ilmu orang yang terlebih dahulu. Ini. Maka saya semangat karena di sini ada waqad tuzatu kana fi hasbin kama kana asoh anil maman taqaddama. Nah, kita semangat. Alhamdulillah ini sudah proses bisa digunakan. Jadi maka jangan ragu-ragu bagi teman-teman yang ingin menggunakan qaidah Baghdad. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Itu didukung oleh Syekh Ibnu Malik, ya. Didukung oleh Syekh Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah. Terus, jadi kan setelah kita pelajari, kalau bisa buku ini, qaidah Baghdad ini selesai. Saya udah yakin betul, karena udah ratusan yang saya lihat ke mata kepala. Dengan qaidah Baghdad ini sangat mudah untuk mengantar bisa baca Al-Qur'an. Kira-kira dapat dipahami tidak, saudara-saudara? Jadi jangan ragu-ragu kita belajar dengan qaidah Baghdad. Nah, maka di sini kalau kita lihat kan ini aslinya kan. Pertama, huruf hijaiyah. Kedua, huruf hijaiyah juga. Ketiga, huruf hijaiyah menambah banyak. Nah, keempat ini. Terus. Nah, ini kelebihannya satu huruf sejak bab ini 1, 2, 3. Sejak bab 3 judul 3 ini materi ketiga ini adalah huruf alifnya sebagai wazannya, huruf lainnya sebagai mauzun, sama dengan ilmu tasrif. Kalau tasrif kan pangalaya fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ul latab mul maf'alun maf'alun. Di sini mauzunnya ba, ta, sa, a, i, u. Ini wazannya. Semua ngikuti aja. A, i, u, babibu, tatitu, tatun. Untuk bab ketiganya lagi, bab keempatnya.
Empatnya adalah tanwinan. An in un, ban bin tun, tan tin tun, tan tin. Maka satu huruf bisa semuanya akan mudah. Terus di sini ada lagi kan cara tasdid, cara apa itu baca panjang, cara baca lem ada di sini kumpul. Maka di sini kalau kita nggak pelajari, oh itu kuno. Bilangnya apa? Kuno. Kalau bisa Allah aja, alif lam Allah bisa Allah, Allah dengan merem, Allah gitu kan? Betul nggak? Tapi di sini untuk mempermudah, yang dalam buku kajian ini saya tambah Allah tambah Ali, aslinya Allah saya tambah Ali dan Allah Ali alu. Terus dalam bab ini di sini ini bini ini. Di sini dalam kajian ini saya tambah ini, inna, anu, ini, inna, anu. Nah, setelah saya yakin kalau nanti belajarnya sudah sampai bab ana, auna, una, aina, ina, anun. Saya yakin para santri sudah mulai bisa membaca yang sebelumnya masuk pikir, oh iya. Ya, saya yakin kalau udah sampai ana, auna, santri yang maju itu sudah bisa mengeja yang selanjutnya. Menurut pengalaman yang saya sudah yakinin sejak dulu sampai sekarang. Nah ini cara mempelajarinya juga tergantung ustadznya. Maka di sini kan ada apa itu panjang pendek. Insya Allah dalam kajian ini ada, kajian ini nerangkan sementara adalah tajwid untuk bab panjang dan pendek dan lain di sini ada. Contoh, bacanya kan Allah, bala, tala. Ini kalau Allah, salah nggak betul. Yang panjang mana? Allah, bala, ana, nggak boleh ana, nggak boleh. Auna, nggak boleh. Auna, cukup auna. Yang kita pelajari, jadi kan belajar untuk mempelajari panjang pendek nggak semudah. Kalau kita nggak tahu pandasinya, nggak tahu pedomannya, ya betul. Maka insya Allah ada di sini dalam buku ini ada. Ini ada untuk sementara melihat kepanjangan dan kependekan baca. Ini lagunya macam-macam ini terserah. Kalau ini udah ini di lagu apa bisa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id. Bila fathah bertemu alif harus dibaca panjang. Bila kasroh bertemu ya mati berselanjutnya. Jadi saya yakin dengan ini bisa juga kita untuk menuju bisa baca Al-Qur'an. Nah, maka di sini saya tambah. Ya, di sini pada awal ini ada doa. Jadi para pendidik atau para ustadz sebaiknya itu mempelajarkan anak didiknya agar hafal doa ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Allahumma ftah ala kulli qalbi man ta'allama wa 'allama qaidatal baghdadiyati futuha hamil Qur'an wa futuhal fuqaha wa futuhal mufassirin
wa futuhal muhadditsin wasrfi wan nahyin. Allahumma arzuqna bil arifin bi jahi Muhammadin wa bi jahi musannif bi ridho wa bi ridho musannif. Amin ya rabbal. Ini doa ini apa? Sebetulnya memang betul. Dari dulu orang-orang yang dulunya ngaji Qaidah Badadiyah sudah banyak terbukti jadi hamil jadi seorang ahli nahwu, ahli sorof, ahli fikih, jadi seorang ulama ahli hadis dan ulama ahli maka kita nerokne wong biyen aja kita doa. Kalau doa ini dikabul, siapa ngerti anak kita ngaji. Dengan doa ini baca terus. Tahu-tahu anak kita jadi hamil Al-Quran. Atau anak kita jadi ahli fuqaha. Atau anak kita jadi ahli mufassirin, ilmu tafsir, ilmu hadis. Luar biasa. Jadi insya Allah ini sangat mendukung bagi para pelajar yang ingin mempelajari ini adalah suatu jembatan atau alat pengantar bagi orang yang ingin baca Al-Quran bisa dipelajari secara mudah. Jadi belajar ini boleh juga. Ini ada buku ini nggak bisa pakai buku ini. Masih ada yang saya yakin ada yang tidak bisa mempelajari dengan buku ini tidak bisa. Siapa? Orang yang belum bisa huruf Latin sulit. Orang yang belum bisa huruf sulit. Lagi juga orang yang matanya sudah nggak melihat. Orang yang matanya sudah tidak bisa melihat, sulit memakai Qaidah ini. Tapi kalau sudah bisa baca Latin, matanya lihat, saya yakin sangat tepat untuk mempelajari Al-Quran dengan kajian buku ini. Semoga Allah mengabulkan. Allahumma. Terus, yang mungkin kan ada teman-teman atau sahabat-sahabat. Gimana? Itu biasanya kan, Mbah itu harus ijazah enggak Mbah? Ya enggak? Mbah itu harus ijazah enggak Mbah? Ini saya permudah. Saya dulu ngajinya enggak ijazah. Maka pun untuk menggunakan buku ini tidak harus ijazah sama saya. Enggak. Yang penting yang cocok silakan dipelajari. Dan saya sudah yakin sanadnya Qaidah Badadiyah sudah merata. Di setiap wilayah bahkan di setiap negara sudah ada sanadnya. Buku Qaidah Badadiyah. Maka cukup beli bukunya, dipelajari. Setelah dipelajari, ngajilah di tempat yang terdekat dari kalian. Di mana kamu silakan? Saya. Jadi enggak ada harus ijazah. Ada itu enggak maharnya apa atau zikirnya enggak ada. Enggak ada wiridnya, enggak ada zikir. Pokoknya ya itu. Yang penting pelajarin aja. Boleh. Enggak harus ijazah, enggak ada mahar ke sini. Yang penting beli bukunya untuk berhati-hati, buku yang sudah disahkan oleh negara yang dilindungi negara ini. Jangan pakai buku yang belum dilindungi negara. Wah kuno, tadi kan bilang kuno, ngaji itu kuno. Tidak, coba dengerin ini kalau kamu bilang kuno. Ini antara lain wajah barunya. Dengarin ya, ini wajah baru. Ini wajah barunya. Gini. Enak sambil ngantuk. Alif ba ta sa jim a kha dal zal ro da sin
main woi faqaf qablam mim nun wawu alam ali hamzah ya itulah semua huruf hijaiyah. Saya yakin anak-anak kecil dengar suara seperti ini belum ngapalin huruf hadzaiah, huruf hijaiyah hafal. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kita harus bersyukur. Syukurnya gimana? Allah sudah mempermudah cara belajar kita. Pemerintah juga sudah mendukung dengan kemudahan belajaran kita. Cukup di kamar kan punya HP. Kalau saya nggak punya HP sih, PC HP-nya. Oh, di situ ada gambarnya. Alif, ayo, alif, ta, sa, jim, akho, dal, zal, ro, ya, sin, shin, sod, ta, za, ain, ghaib, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah ya itulah semua huruf hijaiyah. Kalau anak kecil dengar 3 kali aja udah apa? Udah goyang-goyang. Betul nggak? Nah, yang perlu dipelajari lagi di sini pada awal, jangan sampai salah paham. Saya tuliskan ini suatu contoh. Ini yang sangat khawatir kalau salah. Di sini ada panduan alif. Alif, baca alif. Ba, ta, sa. Nah, ini sa ini yang repot sudah sa. Sa ini. Ini kan tulisannya gimana? Tesa. Jangan tesa itu bacanya. Hah? Jangan tesa, jangan. Ini bacanya tak apa? Sa. Gitu. Lagi ada lagi. Kalau jim pas ini jim. Ha. Nah, ini lawan lagi nih ha. Ini di bawahnya ada kaf. Ini jangan banyak kah. Kah. Ini huruf kah. Huruf kah jangan. Ini adalah huruf ha. Apa? Ha. Wah ini kok kah. Nanti alif, ba, ta, tesa, keha, jangan. Ta, ha. Lagi kho. Kho ini di atas. Ini sangat sulit juga ini. Di sini. Ceho, 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 jangan ceho, ceho. Ini kho. Apa? Kho, bukan ceho, ceho. Ini yang perlu dipahami. Kho, kho, kho. Ini ha. Terus lagi, dipelajari lagi. Dal. Kalau dal itu sama kan dal. Betul. Nah, zal. Nah, di sini ada ini ya. Ini apa ini? Detal. Ini bukan detal bacanya, bukan detal, ini detil. Ini bacanya zal. Apa? Zal. Tuh, itu perlu dipelajari. Kalau ro sama za ada, za. Tim. Tim. Tim sama seakan-akan. Tin. Nah, ini kalau shin. Ini apa bacanya? Seyin. Ini seyin, bukan seyin. Hah? Hah? Shin. Ya tidak? Shin. Kalau yang ini apa? Tin. Ompongnya ketoro kan?
Terus sob, sob, sin, sob. Nah ini sob, ini sangat sulit ini. Ini kan itu bacanya apa? Ini huruf sehot, sehot bukan sehot bacanya, banyak sob apa? Sode, sode. Ini gambarnya sode gitu. Nah ini juga sulit juga ini. Ya apa ini? Ini huruf apa? Delot. Bukan delot ini. Dilut ya. Bukan dilut. Ini ada huruf dot. Apa? Dot. Dot. Ngapus suara penghapus. Nah, terus lagi perlu lagi tok. Tok ini. Tok. Di sini apa ini? Toh, 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 toh. Bukan toh nih bacanya. Tok. Apa? Tok. 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 Ini lagi, yang sulit harus dipelajari. Zo. Ini apa bacanya ini? Iya dezo. Ini bacanya dezo, ini huruf dezo. Bukan dezo. Ini zo. Apa? Zo. Ya, lebih tebal. Zo. Jadi zo dan dari zal tebal zo. Zo. Zal. Cukup. Zal. Wabidzalidah zihna wazuka'a wabidzo'i. Terus ain. Nah kalau ain ini memang sulit. Ain. Ini diatur angel. Torah pakai huruf Latin angel nih. Pakai ngain begini ya. Jadi ngain. Ain. Ini harus belajar. Ain. Wabil aini afiyah. Ain. Bukan ain. Ain. Ayun. Beripat. Ayun. Ainun. Ainun. Lalu hain. Ini yang perlu dipelajari ini. Ini kan dari Latinnya kan apa? Ini apa mas? Ini gehoin. Gehoin. Bukan gehoin bacanya. Ghain. Apa? Ghain. Wabil ghaini. Hina wa ghanima. Ghain. 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 Makanya pak. Pas. Pak. Go. 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 Bukan ta. Ta. Salah. Go. Di atas. Go. Ka. Ini ka. Ka. Lam. Lalu mim. Jadi insya Allah kalau kita pelajari huruf-huruf dengan betul, bisa membedakan antara huruf-huruf hijaiyah. Makhrajnya memang ya sekarang usah bilang makhraj, yang penting kalau saya di sini belum bilang makhraj, belum saatnya. Kalau menurut saya nanti insya Allah nanti ada bab makhraj setelah kita lanjutkan. Yang jelas saudara teman-teman, kalau kita bisa mempelajari qaidah badadah ini dengan dengan ngejanya sukses, saya yakin sangat akurat dengan pelajaran-pelajaran nahwu, pelajaran-pelajaran tajwid. Insya Allah nanti pada saat lain nanti bisa dilihat dalam itu untuk pendidikan anak-anak kecil begini. Kalau bisa baca itu modalnya belajar kita di mana saja. Betul nggak? Kalau bisa baca menjadi modalnya belajar kita di mana saja. Sing repotnya urung iso maca kon sekolah ya urung dadi.
kon mondok yo ngentek-ngentek itu duit. Maka semoga hajat saya dan permohonan saya kepada Allah, ya Allah, semoga buku kajian Qaidah Baghdad ini bisa mengantar seluruh pemula dimanapun berada, dari manapun berada, dengan kehendak-Mu ya Allah dan ridhonya para guru-guru. Allahumma. Nah mungkin kan ada yang tanya, Mbah Munir itu dari mana sih dulunya? Kalau bilang kamu Mbah Munir dari mana? Mbah Munir itu kelahirannya di Lampung. Jadi mbah saya kelahirannya itu di Lampung. Tepatnya Desa Sukanegara, ya. Kecamatannya Bangunrejo. Dulu wilayahnya metro. Setelah itu saya mondok di Jawa. Di Jawa di pesantren Al-Bayan itu kepada Mbah Kiai Najmud. Saya Qur'annya mengaji dengan Bu Umi Latifah, putri Simbah Najmuddin. Dari mana? Dari mana? Nah, di sini juga nanti kan kamu jangan kaget. Ya. Cara mengeja ini kan banyak cara mengeja banyak cara. Terus kalau kita lihat ibu saya dari Ciamis. Dari mana? Ibu saya Ciamis, letaknya daerah Tokajadi Banjarsari, itu ibu saya. Lahiran di sana. Jadi kalau kita bilang saotik-otik kurang biasa Sunda. Nah, itu contohnya, yo. Saya ada bahasa Sunda ngeja nama yo. Alif jabar a. Alif jere i. Alif apes u. A i u. Kita cek Sundana. Hah? Hah? Ba jabar ba. Ba jere i. Ba apes u. Ba bibu. Kita cek Sundana. Tapi di sini yang saya pakai adalah dengan berbahasa asli, bukan pakai bahasa daerah. Ada lagi, mbak saya kan dari Kebumen. Mbah saya dari Kebumen. Itu ngajinya begini juga. Alif jeber a, alif jere i, alif bese u, a i u, alif jeber a, alif jere i, alif bese u, a i bese u. Nang suku Jawa, nang Sunda apes. Mungkin ada lagi yang ejanya begini. Alif di atas a, alif di bawah i, alif di belakang. Tuh, alif di belakang bukan itu. Ya enggak masalah itu, silahkan. Itu bahasa daerah. Nah, yang saya gunakan di sini adalah bahasa asli. Itu perlu dipahami. Jadi kita nggak perlu caci mencaci. Itu memang bahasa dia. Yang saya sampaikan di sini adalah bahasa yang sangat mudah diakurkan dengan kitab-kitab yang selanjutnya. Ora jeber, ora jabar, ora jere, ora pes, ora besi, pakai patah, kasroh, dan dom. Iya, aku kelingan ben ngajine kan. Apa? Nang jurumiyah gini, Lirafni arbangu ngalamatin ad-dhamatu wal wawu wal alifu wan. Oh iya. Kira-kira mungkin sudah dipahami, jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau memang cocok silahkan belajari. Orang ketemu aku ora apa-apa, ora ijazah-ijazahan, ora mahar-maharan. Yang penting beli bukunya, pelajari dimanapun berada. Setelah dipelajari silahkan setorkan kepada guru terdekat. Gimana saya kan ngono iki, cara kula niku. Saya sering didatangin tamu itu udah tua, udah punya putu, ingin belajar udah punya putu, udah mantu, ingin belajar Al-Quran. Insya Allah Mbah, Bu, buku ini bisa untuk belajar orang-orang yang dewasa, yang penting siap belajar. Syarat meripate isik roh normal.
Saya kira nggak perlu panjang lebar. Dari sini sambutan saya untuk mengimbau para saudara, para teman, tak usahlah ragu-ragu bila kita akan mempelajari qaidah Baghdadiyah. Jadi hanya bedanya kalau dulu kan qaidah Baghdadiyah, sekarang tambahan dulu kajian. Nah, kan belajar ngaji, dikaji. Oh iya ya, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u. Boleh dicoba, dipelajari. Kalau saya udah yakin. Semoga dari sini dengan Baghdadiyah ini bisa juga untuk mengantar para teman yang ingin belajar Al-Quran, yang akhirnya semoga Allah menciptakan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma semoga Allah menciptakan negara kita. Karena apa? Ini terciptanya juga ada dari pejabat yang telah ikut campur dari sini. Maka kita perlu berdoa semoga para pahlawan, para pejabat mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibarakati qaidah al-Baghdadiyah. Allahumma. Sekian dari kami, banyak kekurangan atau kesalahan tiada lain hanya maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya siap peringatan atau dari teman bila memang ada kesalahan kami dalam menulis dan sebagainya. Kami bukan orang yang tertinggi, bukan orang yang hanyalah ini aja mampunya. Mungkin nggak bisa jalan tanpa orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma ja'alna, Allahumma ftah ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ftah ummata Muhammad, Allahumma ftah ummata Muhammad, Allahumma dina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, wa siratal ulama'ikal 'amilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lain yang tidak sempat kita dan tidak sempat saya sebutkan. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat mensyafaati umatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang panduan buku kajian Qaidah Baghdadiyah ini. Kami akan mencoba menerangkan gimana cara penggunaan buku kajian Qaidah Baghdadiyah ini. Namun sebelum lanjut untuk keterangan panduan penggunaan, alangkah baiknya
kita ketahui dulu apakah buku kajian Qaidah Badadiyah itu. Saudaraku, buku kajian Qaidah Badadiyah ini adalah metode membaca Al-Quran ya, untuk pemula ya, untuk pemula atau anak didik baru yang tentunya ingin belajar Al-Quran, ingin belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya kita akan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari buku kajian Qaidah Badadiyah ini. Segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Begitu juga dengan buku kajian Qaidah Badadiyah ini, saya yakin masih banyak sekali kekurangan, masih banyak koreksi, dan itu kami sangat berharap kepada saudaraku sekalian, apabila menemukan kekurangan-kekurangan yang kiranya perlu dilengkapi, saya sangat berharap untuk memberikan saran kepada kami untuk revisi buku kajian Qaidah Badadiyah selanjutnya yang lebih baik lagi. Jadi dengan adanya kekurangan dari buku ini, kami berharap saran dari saudara sekalian untuk kedepannya yang lebih baik. Kemudian buku kajian Qaidah Badadiyah ini mempunyai kelebihan. Kelebihannya yang pertama, model atau buku kajian Qaidah Badadiyah ini adalah termasuk ilmu atau metode yang terdahulu, ya, yang terdahulu. Saya yakin dari saudara sekalian ada yang sudah tahu dan mungkin sudah pernah menggunakan buku kajian Qaidah Badadiyah ini, yang dulunya itu namanya turutan, ya. Turutan. Namun beberapa tahun terakhir ini Qaidah Badadiyah ini mengurang, maksudnya penggunanya memang berkurang. Maka dari itu kami selaku pengguna, dulunya kami juga pengguna Qaidah Badadiyah ini, berinisiatif untuk menulis kembali dengan harapan Qaidah Badadiyah ini bisa memberi manfaat lebih luas lagi dengan wajah baru tentunya. Jadi metode ini metode awal. Insya Allah metode ini lebih barokah, sehingga nanti kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran atau kita belajar membaca Al-Quran itu lebih barokah, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat tentunya. Kemudian kelebihan yang kedua dari buku kajian Qaidah Badadiyah ini adalah sangat mudah difahami bagi pemula dan bagi siapapun. Insya Allah buku kajian Qaidah Badadiyah ini sangat mudah dipahami karena di situ sudah ada tulisan Latinnya, Jadi bagi saudara yang sudah bisa baca Latin, itu akan lebih mudah untuk bisa menggunakan buku kajian Qaidah Badadiyah ini. Kemudian selanjutnya kelebihannya yaitu buku ini sangat mendasar karena prioritas atau target dalam pemahaman buku ini adalah yang pertama, kita diajarkan mengetahui huruf-huruf hijaiyah, ya. Kita harus paham, kita harus ngerti, kita harus bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara lengkap, ya. Baik alif sampai ya. Itu memang materi pertama itu yang harus kita pahami adalah tentang huruf-huruf hijaiyah. Kemudian kita juga dikenalkan tentang harokat, dan setelah kita
diketahui, kita tahu huruf hijaiyah dan tahu harokat-harokat, kita nanti akan diajak atau kita diajak untuk merangkai, maksudnya mempraktikkan harokat huruf hijaiyah yang digandengi atau dilengkapi dengan harokat sehingga menjadi bisa dibaca, huruf araf yang bisa dibaca. Kemudian kelebihan selanjutnya dari buku kajian Qaidah Badadiyah ini adalah yang sekarang ini dengan wajah baru, yaitu dilengkapi dengan lagu-lagu sehingga saudara sekalian atau adik-adik sekalian akan lebih senang dalam belajar. Karena di setiap materi ini, setiap pergantian materi, pasti dari kami disiapkan lagu-lagu untuk mempermudah hafalan dan supaya kita dalam belajar ini bisa rileks kembali. Seperti itu. Lagu-lagunya bisa dicek di kolom deskripsi. Ya. Saya sediakan linknya, klik aja nanti lagu-lagunya, itu sudah ada. Itu insya Allah lagu-lagunya bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kelebihan selanjutnya, kajian Qaidah Badadiyah ini simple. Ya. Jadi singkat, padat. Ya. Tidak terlalu banyak materi, tapi insya Allah dan sudah terbukti ya, para pendahulu kita, ya, tentunya yang mungkin sekarang sudah menjadi ustadz, menjadi kiai, atau menjadi ulama, bahkan insya Allah dulunya juga mengajinya dengan menggunakan Qaidah Badadiyah ini. Tidak terlalu banyak materinya ya. Kemudian kelebihan selanjutnya, ketika kita belajar menggunakan Qaidah Badadiyah ini, ketika kita masuk dalam materi tajwid, ya, selanjutnya materi tajwid, atau kita beranjak ke ilmu nahwu, itu lebih mudah karena kita sudah paham huruf hijaiyah, kita sudah paham harokat. Jadi insya Allah buku kajian Qaidah Badadiyah ini adalah buku yang akan memudahkan kita semua dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita memulai cara menggunakan buku kajian Qaidah Badadiyah ini. Oh ya, buku kajian Qaidah Badadiyah ini terdiri dari 3 jilid ya. Ada jilid 1, ada jilid 2, dan jilid 3. Dan ini kami harapkan saudara-saudara sekalian ketika menggunakan buku kajian Qaidah Badadiyah ini menggunakan buku yang asli dari kami. Ini kami cetak secara resmi, alhamdulillah. Nanti bisa, kalau yang membutuhkan bisa menghubungi kami atau orang yang bersangkutan dengan kami. Kemudian cara penggunaan atau cara menggunakan buku kajian Qaidah Badadiyah. Nah, setiap buku sudah ada panduannya di sini. Di jilid 1 juga ada, jilid 2 juga ada, jilid 3 juga ada. Nah, kita buka dari awal halaman pertama. Pada kata pengantar, nah ini kata pengantar ini sebagai doa kita ketika akan memulai belajar menggunakan buku kajian Qaidah Badadiyah ini. Yang tentunya ini untuk belajar di kelas ataupun dimanapun, ini dibaca lebih dahulu ya. Itu yang coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la syarikalah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah ala kulli qalbi man ta'allama wa 'allama qa'idatal baghdadiyah
futuha hamilil Qur'an wa futuhal fuqaha wa futuhal mufassirin wa futuhal muhaddithin was-sarfi wan nahwiyin. Allahumma rzuqna bil arifin bijahi Muhammadin wa bijahil musannif biridho Muhammadin wa biridhol musannif. Amin. Amin. Nah, itu ada artinya juga, bisa dipahami ya. Ya Allah, semoga Engkau membuka kepada hati setiap orang yang belajar dan mengajarkan qaidah badadiyah, seperti terbukanya orang yang hamil Quran, seperti terbukanya ahli fikih, seperti terbukanya ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli sorof, dan nahwu dengan wasilah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW dan Syekh Musonif. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki berupa makrifat kepadamu. Nah, itu adalah doa sebelum kita menggunakan buku kajian qaidah badadiyah ini. Kemudian kita lanjut ke halaman 5. Halaman 5, angka Romawi itu ya, angka Romawi. Itu kita ada panduan menggunakan buku kajian qaidah badadiyah. Nomor 1, sebaiknya berhadapan dengan ustadz atau guru. Jadi bagi yang belajar menggunakan buku kajian qaidah badadiyah ini sebaiknya berhadapan langsung atau diajarkan kepada guru. Kita belajar langsung kepada guru atau ustadz yang ahli baca Al-Quran. Karena belajar Al-Quran ini memang mensyaratkan musyafahah, bertemu langsung kepada gurunya. Kemudian nomor 2, metode ini sangat mudah karena bisa satu huruf, misalnya alif, maka bisa huruf-huruf yang lain. Jadi perlu diketahui dalam pembelajaran buku ini itu kita tidak terburu-buru untuk melanjutkan huruf selanjutnya atau materi selanjutnya. Kita satu huruf saja. Kita pahami satu huruf ya, kita pahami, kita hafalkan. Nah, setelah kita betul-betul paham ya, baik harokatnya atau tanda baca yang lain, setelah kita paham baru melanjutkan ke huruf selanjutnya. Kemudian nomor 3, satu huruf diulang-ulang sampai paham dan hafal. Jadi satu huruf itu kita ulang-ulang terus sampai paham dan hafal. Tentunya supaya nanti kita tidak kesulitan setelah menginjak ke materi yang selanjutnya. Jadi kita ketika menginjak ke materi yang selanjutnya memang benar-benar sudah paham materi yang sebelumnya. Ya. Nomor 4, jika belum paham, jika sudah diulang beberapa kali belum paham, maka jangan melanjutkan bab selanjutnya. Kita utamakan paham satu kalimat dulu nggak apa-apa. Pokoknya satu kalimat itu atau satu huruf itu kita pahami dulu sampai benar-benar paham, baru kita melanjutkan ke huruf selanjutnya. Kemudian pelajari secara nomor 5, pelajari secara urut dan terus menerus. Jangan mempelajari secara acak. Ya. Jadi kita pelajari secara terus menerus. Dalam artian kita runtut ya dari awal sampai akhir. Nomor 6, dalam menggunakan buku kajian qaidah badadiyah ini kita dianjurkan untuk memakai tuding. Ya. Tuding ini bentuknya seperti ini ya. Ini yang kecil. Kita gunakan tuding seperti ini. Kenapa? Tuding ini manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya luar biasa. Yang pertama, ketika kita menggunakan tuding ini ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Penunjuk ya. Bahasa Indonesia penunjuk. Santri atau pemula diajak lebih serius dalam belajar. Ya. Karena tangan kita menunjukkan huruf ya, menunjukkan harokat, dan mungkin mulut kita yang mengucapkan ya, mulut kita mengucapkan,
dan otak kita atau sedang berfokus ya. Jadi otaknya berpikir, terus organ tubuh tangan kita menggerakkan atau menunjuk huruf yang kita baca, dan lisan kita mengucapkan huruf tersebut. Jadi insya Allah ketika kita menggunakan tuding, ini menjadi salah satu cara supaya kita belajar dengan serius. Dan setelah kita belajar dengan serius, insya Allah kita bisa memahami dengan mudah pelajaran itu. Kemudian nomor 7 ya, nomor 7 ini ada cara mengeja. Ini karena ciri khas kajian Qaidah Badadiyah, ciri khas Qaidah Badadiyah itu memang selalu mengeja. Nah di sini kalau saya dulu itu mengejanya itu hafalan ya, karena mungkin sekarang ini kita suruh memberitahu satu persatu anak itu kan lumayan perlu waktu yang lama. Akhirnya dari kami berinisiatif membuat cara ejaan itu secara tertulis sehingga ustadz atau guru akan lebih mudah. Jadi sebagai guru tinggal mendampingi dan mengontrol gitu. Cara mengeja ya, cara mengeja itu kan sudah di dalam ini panduan ini udah ada nomornya ya. Itu dari bawah dulu ya, dari bawah dulu ya. Ba, fathah, ba, nah itu. Ba ya, ba yang paling atas sendiri itu adalah huruf asli, huruf hijaiyah yang berharokat. Nah, huruf kedua, baris kedua dari atas itu adalah bunyi dari huruf atau Arab tersebut, huruf Arab yang pertama ya. Bunyinya itu yang di baris kedua. Dan di baris ketiga ya, yang ketiga dan empat ini ya, di kotak ini adalah cara mengeja dari huruf Arab ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang satunya lagi ini ada bagian mengeja yang terdiri sampai beberapa baris ke bawah ya. Jadi jangan bingung. Mengejanya tetap dari bawah, paling bawah sendiri ya. Nanti hurufnya biasanya beda ya. Di sana itu huruf yang untuk dieja ini memang beda. Yang paling bawah sendiri alif, nun, tasdid, kasroh, in. Nah ya. Alif, nun, tasdid, kasroh, in. Nun, ya, sukun, kasroh, ni. Ini. Nah kita kalau sudah paham ya, sudah paham ini, coba saya ulang lagi. Alif, nun, tasdid, kasroh, in. Nun, ya, sukun, kasroh, ni. Ini. Atau alif, nun, tasdid, kasroh, in. Atau seperti ini. Alif, nun, tasdid, kasroh, in. Nun, ya, sukun, kasroh, ni. Ini. Nah seperti itu. Jadi kita eja. Kalau kita sini sudah hafal, coba kita mengejanya di sini ya. Alif, nun, tasdid, kasroh, in. Nun, ya, sukun, kasroh, ni. Ini. Oh ini sukunnya nggak ada ini. Sukunnya dimukodarkan, dikira-kirakan ini. Jadi seperti itu. Ini huruf Latin ini sebagai tanda bantu ya, tanda bantu. Kemudian panduan yang nomor 8 ya. Diperhatikan. Pada setiap pelajaran bisa dilakukan ya. Pada setiap pelajaran bisa dilakukan. Untuk lagu silakan kunjungi ya. Silakan kunjungi. Nanti insya Allah di deskripsi ya, di deskripsi ada atau di sini. Nanti di sini ada. Ini lagu-lagunya ya. Dari kajian Qaidah Badadiyah ini. Silakan dibuat untuk ngaji ya. Diniatkan untuk ngaji ya. Lagu-lagunya supaya mempermudah kita semua. Ya. Kemudian nomor 9 bagi yang terpaksa, bagi yang pelajari sendiri ini adalah terakhir ya. Ketika kita memang tidak mampu atau tidak punya waktu untuk belajar mengaji,
atau waktunya misalnya sudah dewasa atau bahkan sudah berkeluarga, belum punya kesempatan untuk ngaji secara tatap muka dengan guru langsung, buku kajian Qaidah Badadiyah ini bisa dipelajari secara sendiri ya, secara sendiri di rumah ya. Nah, nanti setelah kita khatam ya, kita tasihkan, kita storkan ya, kita teskan kepada ustadz atau kiai atau guru yang pasti ahli baca Al-Quran terdekat, seperti itu. Paham ya saudaraku sekalian untuk kajian Qaidah panduan ini? Nanti kalau ada yang belum paham boleh tanya di kolom komentar, tanya saja, insya Allah nanti dari kami akan kami jawab. Kemudian selanjutnya halaman 1. Silakan dibuka halaman 1. Huruf-huruf hijaiyah. Nah, bab ini adalah bab pokok ya. Bab pokok yang utama harus dipelajari lebih dahulu, dan ini adalah menjadi target atau sebuah target dalam buku ini. Yang pertama harus kita semua itu harus tahu huruf-huruf hijaiyah, harus tahu bentuk huruf hijaiyah, harus tahu cara pengucapannya yang benar seperti itu. Nah, prakteknya gimana? Misalnya di dalam kelas ya, seorang guru ini kalau kita bersama-sama. Seorang guru membaca dulu alif, nanti diikuti oleh anak-anak alif, seperti itu. Ba, anak diikuti ba, ta, seperti itu ya, ikuti anak-anak begitu. Atau langsung secara bergilir. Ini akan menjadi lebih efektif bagi kita semua ya. Gak apa-apa kita menyempatkan waktu secara berhadapan langsung, santri dan kita, seperti itu. Sebagai guru langsung santri suruh membaca sendiri dan kita memandu untuk yang pertama kali kita ya. Pertama kali guru ini memberikan contoh dulu ya. Setelah dia bisa mengikuti, dia yang baca. Nah, seperti itu terus. Boleh satu huruf, boleh dua huruf atau tiga huruf untuk lebih hafal. Tinggal tingkat kemampuan si pemula itu tadi. Misalnya dia mampu sampai tiga huruf ya berarti misalnya alif ba ta, alif ba ta, alif ba ta, diulangi terus sampai benar-benar dia tuh paham. Nah, setelah dia paham nanti dilanjutkan ke huruf selanjutnya. Nah, dalam pelanjutan huruf selanjutnya pun itu huruf yang awal harus diulangi. Misalnya ya, pertama kita menghafalkan 3 huruf, alif ba ta, alif ba ta, alif ba ta, hafal ya. Nah, kita lanjutkan ta jim ha kho, ta jim ha kho, ta jim ha kho. Nah, setelah hafal kita ulang dari awal, alif ba ta jim ha kho. Nah, itu selanjutnya sampai selesai. Paham ya? Pokoknya pemula itu harus hafal ya, harus hafal huruf hijaiyah ini. Huruf hijaiyah ini harus hafal. Dan bisa mengucapkannya secara benar. Yang kedua, yang perlu diketahui dasar kedua adalah harokat ya. Harokat di sini ada harokat fathah atau fathah. Kami menggunakan fathah dan fathah. Jadi kalau fathah itu mati, ya. Kalau fathah itu bentuk masdar, sama saja. Artinya maksudnya dalam satu tasrifan itu ya, satu tasrifan. Fathah bukan. Fathah itu di atas huruf hijaiyah ya. Kasroh itu di bawah huruf hijaiyah ya, seleret seperti itu, seleret ya. Kalau kasroh di bawah, kalau dhammah itu wawu kecil di atas huruf sukun seperti itu ya. Terus tasdid dan tanwin. Itu dua
dasar tadi, huruf hijaiyah dan harokat itu adalah modal utama dalam kita belajar membaca Al-Quran atau huruf-huruf Arab. Kalau kita sudah hafal, sudah paham huruf hijaiyah, sudah paham harokat-harokat, kita nanti enak selanjutnya untuk mempraktikkan atau membaca Al-Quran. Nah, itu ada juga contoh letak-letak harokat, itu bisa dibaca ya. Itu yang baris pertama adalah fathah atau fathah itu di atas huruf hijaiyah, terus kasroh ya. Ini di bawah, dhammah itu juga di atas, kemudian sukun ya, itu sudah ada contohnya. Tasdid. Satu saat juga kita harus teliti ya, dalam Al-Quran itu ada beberapa bagian dia itu ada kasroh di bawah tasdid, di atas huruf hijaiyah. Jadi kasrohnya itu yang biasanya di bawah huruf hijaiyah ini di atas huruf, namun dia posisinya di bawah tasdid. Nah, itu membacanya tetap kasroh ya. Contohnya minas tijni. Nah, ini kan harokat kasrohnya itu di atas huruf sin, tapi di bawah tasdid. Ini cara membacanya tetap di kasroh. Kemudian, nah ini huruf-huruf hijaiyah diharokati fathah atau fatah. Nah, ini setelah kita paham ya, paham hafal, kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, ini Arabnya alif, a, ba, ta, sa. Nah, kita sebagai guru atau pembimbing, kita mengajarkan kepada anak didik kita cara mengejanya ya. Alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, sa fathah sa, a ba ta sa. Alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, sa fathah sa, a ba ta sa. Nah, ini secara bacaan yang paling atas ini adalah bacaan Arabnya, tulisan Arabnya, dan yang huruf tebal ini adalah cara baca Latinnya, dan yang ini yang paling bawah ini dua baris bawah ini adalah cara mengejanya. Ini sebagai panduan saja ya, sebagai panduan. Ternyata alif fathah A itu seperti ini. Alif fathah ini cara mengejanya alif fathah A seperti itu. Nah, itu pun sampai selesai seperti itu. Oh ya, di sini kita jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak dulu ya, jangan banyak-banyak dulu. Misalnya kita hafalnya a ba ta sa, a ba ta sa, a ba ta sa, itu diulang-ulang sampai paham ya, sampai hafal, benar-benar hafal, nanti baru melanjutkan seperti itu. Yang jelas metode qaidah badadiyah ini memang jangan terburu-buru ya. Kita hafal paham dulu satu materi lalu lanjut seperti itu. Nanti terusnya itu akan mudah sampai ya. Nah, kemudian di akhir materi ini ada bacaan ya. Ini lebih baiknya juga ini dieja. Ini karena sebagai doa kita. Ini juga sebagai doa dan sebagai penutup ya, penutup materi. Ejanya tapi nggak tertulis di sini. Wawu alif lam sin tasdid fathah was sin fathah sa lam alif fathah la mim domah mu was salamu. Nah, ini juga diajarkan kepada pemula atau pendidik kita atau anak didik kita supaya dia bisa mengeja wassalamu. Nah, setelah wassalamu kita melanjutkan materi selanjutnya ya. Di sini ya, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u. Bisa ya? Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Saya kira untuk pemula lebih cepat hafal. Jadi nanti jangan monoton ya, jangan terus-menerus kita membaca Latinnya terus, jangan ya. Kita mungkin baca Latinnya ini mungkin 3 kali ya, 3 kali.
setelah 3 kali kita tahu, nah kita langsung praktek ke huruf Arabnya langsung, supaya kita nggak nantinya terus terpaku dengan huruf Latin ini. Huruf Latin ini sebagai permudah saja, jangan buat patokan ya. Ini satu huruf dulu ya, ini tiga kotak ini kan satu huruf, ini sampai hafal ya. A I U ya, sampai hafal dia itu yang benar-benar paham ya, hafal. Nanti baru lanjut babi bu seperti itu. Dan tentunya dieja lebih dahulu. Nah, ini mulai membuktikan ya, di sini mulai membuktikan ketika kita paham atau hafal satu huruf akan mudah untuk mempelajari huruf-huruf yang lain. Kita misalnya sudah hafal ya, A I U sudah hafal ya. Kita ngejanya sudah bisa. Kita misalnya lam ya, huruf lam. Lam itu sama saja ya bacanya la lilu. Nah, tentunya harus dieja dulu. Dan itu tapi tidak dengan kemudahan seperti itu, tidak semena-mena terus kita satu huruf saja, yang lain nggak dipelajari. Itu enggak ya. Kita walaupun huruf alif sudah bisa, kita tetap nanti lanjut lif ba a i u babi bu tatitu tatitu jajiju hahihu ya, khohihu dadidu zadidu, itu sampai selesai. Tetap kita ikuti secara runtut ya. Memang metodenya itu bisa satu huruf, insya Allah bisa yang lain, tapi kita tetap mengikuti urutan supaya lebih paham, lebih hafal ya. Terus di akhir materi pasti ada wassalamu. Nah, ini diejakan pada santri ya, atau pemula. Wawu alif lam sin tasdid fatah was sin fatah salam alif fatah la mim domah mu wassalamu. Nah, dalam mengeja pun sangat dianjurkan ketika mengeja ini benar-benar tepat mengenai huruf yang kita baca ya. Misalnya wassalamu ini ya, wawu alif lam sin, kita mengejanya yang tepat. Wawu alif lam sin tasdid fatah was ya. Sin fatah salam alif fatah lam mim domah mu wassalamu. Nah, nanti santri kan akan paham sendiri, pemula dia lama-lama akan paham, dan setelah selesai nanti dia otomatis insya Allah bisa baca Al-Quran. Saya kira itu bisa difahami ya. Untuk selanjutnya sama saja ini yang an-in-un ini juga sama saja. Kita jangan buru banyak-banyak ya, jangan terlalu banyak-banyak. Satu huruf hafal paham dulu, nanti baru dilanjutkan. Kemudian lanjut ke jilid 2. Jilid 2 ya, pahami. Dalam jilid 2 ini santri atau pemula itu mulai mengenal tajwid ya, mulai mengenal tajwid secara sederhana. Nah, di halaman 1 jilid 2 ini ada singiran. Singiran ini juga dijadikan sebagai kaidah dasar ya. Kaidah dasar kita dalam membaca Al-Quran, tentunya untuk bagian tajwid ya. Ini singiran ini bisa dilakukan ya. Misalnya bila fathah bertemu alif harus dibaca panjang. Bila kasroh bertemu ya mati harus dibaca panjang. Ini ada cara pegonnya, kemudian ada cara latihnya. Ini singiran ini dianjurkan para pemula ya. Semua hafal ya kaidah ini, supaya hafal nanti biar dia itu tahu cara membacanya. Di sini biar bisa praktek membaca panjang, mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Ini dihafalkan dulu kan, ini bisa dilakukan ini. Jadi insya Allah nanti kalau dilakukan itu lebih mudah. Apa dilakukan dulu ya?
Ini salah satu lagunya ya, bisa di lagu-lagu lain. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ya, bareng-bareng sama santri taruh kelas nih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bila fathah bertemu alif harus dibaca panjang. Bila kasro bertemu ya mati harus dibaca panjang. Bila toma bertemu wawu mati harus dibaca panjang. Fathah berdiri dibaca panjang. Kasroh berdiri dibaca panjang. Toma dibalik dibaca panjang. Toma jangan semua dibaca panjang. Bacaan panjang berjumpa hamzah. Bacanya lebih panjang. Panjangnya 3 alif atau 2,5 alif. Panjangnya 3 alif atau 2,5 alif. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Seperti itu dihafalkan dulu atau dibuat pemula, maksudnya pembuka kelas ya, sebelum kita mengajarkan kepada santri, sebelum kita belajar ini dibaca lebih dahulu supaya nanti santri atau pemula hafal secara sendiri. Kemudian kita mengeja ya, kita mengeja lagi nih. Nah, ini alif lam tasdid fathah al, lam alif fathah la, Allah, atau alif lam tasdid fathah al, lam alif fathah la, Allah. Nah, kalau sudah bisa, sudah tahu, nah kita praktek langsung ke huruf hijaiyah. Alif lam tasdid fathah al, lam alif fathah la, Allah. Nah, ini kan ada huruf lam bertemu al, alif. Ini dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Allah. Nah, kemudian alif lam tasdid fathah al, lam ya sukun kasroh li, ali. Nah, diajarin dulu. Kalau dia udah paham, nanti ke huruf Arabnya langsung. Seperti itu. Kita santri atau pemula dibacakan 3 kotak ya, 3 kotak supaya lebih mudah. Allah, ali, alu, Allah, ali, alu. Disuruh paham dulu sambil mengeja ya. Misalnya alif lam tasdid fathah al, lam alif fathah la, Allah, alif lam tasdid kasroh, alif lam tasdid fathah al, lam ya sukun kasroh li, ali, alif lam tasdid fathah al, lam wawu sukun domah lu, alu. Dibaca Allah, ali, alu. Lagi dieja lagi, baca lagi, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan memerintahkan pemula atau pendidik supaya selalu mengeja, biar dia nanti paham, biar dia nanti tahu huruf-huruf aslinya seperti apa, cara bacanya seperti apa. Ya, tiga kotak ini ya, 3 kotak ini. Allah, ali, alu, Allah, ali, alu, seperti itu sampai paham, hafal, dia setelah itu baru suruh melanjutkan ke materi selanjutnya, ke huruf selanjutnya. Ini kan 3 kotak ini adalah 1 huruf ya, 1 huruf sampai selesai ya, sampai selesai. Kemudian di bab selanjutnya ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Ya. Ngejanya juga sama ya, sama saja ini. Ini ada penggalannya ya, ada penggalannya. Ini cara bacanya. Yang ini adalah cara mengejanya. Ini cara mengejanya. Bisa dibaca, saya yakin.
tinggal 3 huruf apa 1 huruf. Kalau ini 1 hurufnya masih 3 kotak ini ya. Ini 1 huruf 3 kotak. Lanjut. Nah, ini di halaman 23 jilid 2 ini kita melaksanakan evaluasi ya. Evaluasi apakah pemula ini berhak melanjutkan ke materi selanjutnya atau dia mengulang dan memahami materi yang sebelumnya. Insya Allah kalau di awal-awal tadi ini, dari awal ini, dari jilid 1 sampai ini memang selalu runtut mengikuti terus dalam arti tidak ngacak ya, tidak ngacak-ngacak. Ketika pada halaman 23 insya Allah dia sudah bisa membaca secara seperti ini tanpa ada panduan huruf latinnya, insya Allah sudah bisa membaca. Nanti kalau memang sudah hafal, sudah bisa membaca dengan lancar dia ya, sudah bisa membaca dengan lancar, lalu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kemudian pada halaman 28 ini memahami beberapa letak huruf ya. Contohnya huruf ba titiknya 1 di bawah huruf. Nah, ini huruf ba. Ya. Ini santri diajak lebih jeli lagi dalam mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Ya. Huruf ba titiknya 1 di bawah huruf ya. Huruf ba adalah titiknya 1 di bawah huruf. Nah, ketika ba dia sendirian, dia bentuknya seperti itu. Ketika huruf ba itu di awal tulisan, ya, di awal tulisan atau di awal apa? Di awal lafaz, ya, itu dia bentuknya seperti itu. Kalau di tengah lafaz, dia seperti itu ya. Kalau di akhir seperti itu. Itu diteliti huruf ta titiknya 2 di atas huruf ya. Ini santri atau pemula disuruh membaca secara detail dan disuruh menunjuk ya satu-satu. Mana huruf ba di awal hurufnya seperti apa? Terus di tengah seperti apa? Di akhir seperti apa? Ketika disambung seperti apa? Biar santri ini tahu. Misalnya dal ya. Huruf dal tidak ada titiknya ini huruf dal ini ya. Ini huruf dal. Nah, ketika dia bersambung dengan huruf lain, nah ini ya huruf depannya ini jim ya. Jim dan dal. Nah ini nanti kan ini bisa ditanyakan kepada santri. Itu huruf apa saja? Nah, seperti itu. Biar santri lebih ingat lagi dan lebih paham lagi. Nah, huruf qaf misalkan, huruf qaf seperti itu. Nah, kemudian, nah ini kan sebelum ini juga sudah ada singiran ya, singiran lagi nih ya. Ini singiran ini adalah kaidah sederhana untuk pelajaran ini. Jadi bila fathah bertemu wawu mati harus dibaca layin atau baca lemas. Ini lagunya ada. Kemudian melanjutkan ya, bacaan lain atau lemas ya, lain ya. Kalau bahasa itu bacaan lain, bacaan lain dan bacaan panjang. Mari kita pelajari bacaan lain dan bacaan panjang. Ini sama saja ya mengeja. Alif fathah a, nun fathah na, ana. Nah, ini kan bacaan panjang. Fathah berdiri adalah dibaca panjang. Alif fathah a, makanya huruf a-nya 2. Alif fathah a, kan? Alif fathah a-nya 2 karena hanya panjang. Nun fathah na, ana. Alif wawu sukun fathah au, nun fathah na, auna. Terus alif wawu sukun domah u, nun fathah na, una. Nah, ketika hurufnya 2 ya, ini menunjukkan dia dibaca panjang. Ana, auna, una. Nah, seperti itu. Alif ya tasid sukun fathah ai, nun fathah na, aina. Alif ya sukun kasroh i, nun fathah na, ina. Alif fathah a, nun tanun domah nun, anun. Setelah
selesai. Kalau untuk bagian ini kita diajak mulai hafalannya 6 kotak ya, dua baris ya. Ana, auna, una, aina, ina, anun. Setelah ngeja selesai dibaca ya. Ana, auna, una, aina, ina, anun. Itu kalau yang sudah mampu. Kalau belum mampu ya satu huruf saja nggak apa-apa bacanya. Ana, ulangi lagi. Ana, diulangi lagi sampai benar-benar paham ya. Kemudian ya, itu saya kira sama saja ya, sampai huruf ya sama saja seperti itu. Itu sampai selesai seperti itu ya. Itu jilid 2. Kemudian di jilid 3. Jilid 3 ini kita nanti mengenal juga mengeja surat pendek. Di sini ada 3 surat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan An-Nas. Kita belajar mengeja. Nah, di situ sama saja ya, mengejanya sama saja. Nanti insya Allah kalau dari awal jilid 1, jilid 2 itu belajarnya runtut, ya, urutan, secara berurutan. Insya Allah nanti jilid 3 dia bisa mengeja juga. Dan dia bisa mengeja surat-surat pendek. Dan ketika santri sudah bisa mengeja surat-surat pendek, itu artinya santri sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Nah, nanti tinggal pelajaran selanjutnya. Sahabat sekalian, kiranya untuk panduan singkat, ya, saya kira itu dulu. Ya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke pihak kami atau tinggalkan komentar di bawah. Kemudian tambahan. Namanya santri atau pendidik itu berbeda-beda. Ada yang memang dia terbilang anak yang cerdas. Ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Dan suatu saat itu kita bertemu, santri ini sudah diulang berapa kali ya. Misalnya huruf hijaiyah diulang berapa kali belum hafal, dia belum hafal dan ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Nah, ini solusinya biar dia tidak merasa tertinggal ya. Solusinya ketika dia sudah kita usahakan maksimal, misalnya sudah mengulang materi huruf hijaiyah ini, hafalan huruf hijaiyah ini sudah sampai 15 kali atau bahkan 20 kali kok dia belum hafal. Nah, itu kami sarankan begini caranya. Dia boleh melanjutkan materi selanjutnya ya. Dia boleh melanjutkan huruf-huruf pelajaran selanjutnya, tapi sebelum dia belajar untuk pemula, kan karena dia itu satu-satu ya, ngajinya kan satu-satu. Sebelum dia ngaji, dia harus hafalan huruf hijaiyah dulu ya. Sebelum ngaji, dia harus hafalan huruf hijaiyah dahulu. Jadi nanti setelah dia selesai hafal huruf hijaiyah secara hafalan, baru dia melanjutkan materi. Nah, nanti dengan sendirinya dia insya Allah juga akan hafal huruf hijaiyah. Ya, seperti itu. Kemudian sebagai guru ini kadang menemui anak didik ya, yang super sulit, dalam arti sulit sekali paham, dan kadang-kadang guru ini putus asa dalam mengajar. Wah, gimana ya? Masa beberapa kali diajar nggak paham-paham? Nah, seperti itu. Sebagai guru kita harus tahu bahwa kita itu guru ini adalah sebagai perantara ilmu, perantara datangnya ilmu, perantara datangnya paham. Kita sebagai perantara saja. Dalam ayat itu kalau nggak salah dalam surat Yasin kalau nggak salahnya, itu kalau nggak salah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan. Kewajiban kita di situ ya terterangkan. Kewajiban kita tidak lain hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Jadi
kita itu tidak bisa memberi paham, tidak bisa memberi ilmu, tidak bisa memberi pengertian kepada siapapun. Jadi kita sebagai perantara. Jadi kalau kita menemukan anak didik kita yang memang benar-benar sulit, ya, belum paham, kita ajari terus, kita bimbing terus, kita dampingi terus, dan kita selalu pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberi kepahaman kepadanya, semoga Engkau memberi ilmu kepadanya, semoga Engkau memberi kemudahan menghafal kepadanya. Karena kita hanyalah penyampai, bukan pemberi, ya. Kita itu adalah hanya penyampai ilmu, bukan pemberi ilmu. Nah, ini yang perlu ditanamkan pada kita semua, supaya kita selalu sabar, selalu setia mendampingi anak didik kita dalam belajar mengaji. Insya Allah nantinya lambat laun kita bimbing sambil kita doa terus, minta kepada Allah, dia akan hafal dan paham pada waktunya sesuai dan bersamaan dengan ridho Allah. Ya. Sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian untuk panduan buku kajian Qaidah Badadiyah ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.